Ya. Oke. Sama teman pun lu pasti jaim. Tergantung. Gak usah bohong, kita jaim. Sedekat apa dulu? Ya kalau kayak kita deket ya kita gak perlu jaim sih. Kita nggak perlu jawab aja, udah tahu busuk-busuknya gue. Iya. Gue udah tahu busuk-busuknya lu soalnya. Ya, maksudnya ya kita kalau pertama kali jumpa orang kita pasti jaim. Gak mungkin kita bisa langsung ngobrol. Woi bro, sensor ya. Kan gak mungkin. Bener. Kalau kita kan bisa, bro, barusan gue gini gitu. Jadi nih, tadi kan gentleman sama karisma dari penampilan, dari gimana kita gimana kita men-treat orang, dan ya gimana kita nunjukin, sama kita ngomongin soal jaim, kan? Kira-kira apa lagi nih? maksudnya apa? Yang bisa nunjukin karisma gentleman, badan, maybe? Tunggu, badan gimana? Maksudnya maskulin. Maskulin itu gimana? Karena kalau bodybuilder maskulin nggak? iya, karena gini, saat kita ngomongin gentle, itu nanti udah ada yang namanya maskulinitas masuk juga sama karisma. Kalau karisma kan kita cenderungnya lebih ke profesionalitas. Oke, kalau udah ngomongin maskulin nih, lu tahu kan toxic masculinity? Toxic masculinity. Iya, apaan itu? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Gimana gue jelasinnya ya? Itu Gue nggak tahu. sebenarnya itu tuh Mungkin setelah lu jelasin gue tahu. Karena gue jarang hafal istilah-istilah tertentu sih. Karena zaman sekarang istilah itu luar biasa banyaknya. Dia tuh kayak stereotip, kayak cowok tuh harus gini, gitu loh. Cowok harus itu, cowok tuh harus ini. Ya, apa bedanya dengan cowok gentleman itu mesti gini? Gini ya. Berarti Cowok yang berkarisma itu mesti kayak gini. nah mungkin bedanya di sini nih. Anggapan sosial terhadap cowok harus seperti itu kan Sama aja gimana? Lu gini, tadi berarti kan kita ngomongin maskulinitas. Berarti gentleman juga sama, karisma juga sama, profesionalitas juga sama. Iya. Berarti toxic dong semuanya. Bukan hanya toxic maskulinitas, ada toxic gentleman juga. Ada toxic. Enggak, kalau misalnya mungkin kalau yang gentleman, kalau lu nggak gentleman ya udah gitu loh. Ya. Nggak ada toxic. Jadi kalau maskulinitas, masculinity itu mungkin ya. Apakah cowok kekar itu maskulin? Atau cowok krempeng nggak pernah olahraga itu maskulin? Bukan. Kok maskulin itu bukan dalam sisi itu maksudnya. Jadi this person often normalize violence. Kayak konteks nih, boys will be boys gitu loh. Kayak cowok tuh pasti ya cowok lah gitu loh. Soalnya kan ada kayak misalnya nih kasus di luar negeri gitu, misalnya like sexual harassment, catcalling, itu tuh kayak mereka tuh jarang di persekusi gara-gara mereka cowok. Itu hal yang biasa untuk cowok gitu loh. Mereka mengeneralisasikan term seperti itu. Enggak juga sih. Karena kan catcalling. Kalau catcalling itu sebuah apa ya namanya? Tapi kan udah tindakan yang merendahkan si wanita. Itu justru begitu lu catcalling, menurut gue itu lu udah gak gentle. Nah iya, tapi kan itu masuknya ke toxic masculinity. Bukan. Sosial tuh ngelihatnya, oh ya udah dia kan cowok gitu, udah biasa. Nah itu yang disebut toxic masculinity gitu loh. Oh oke. Ada term yang kayak gitu loh. Boys sebenarnya boys, nggak boleh ada term kayak gitu sih. Ya tapi ya memang dari tahun 80-an sampai 90-an tuh ini dibentuk. Iya. Karena gini, gue tipe orang yang menghargai orang lain. Ya. Gue menghargai pandangan orang lain, gue menghargai privasi orang lain. Saat gue melakukan sesuatu yang menurut gue itu udah mau melangkah di privasi mereka, gue harus minta izin. Ya, itu pasti. Termasuk kayak gini, catcalling itu gue paling gak setuju. Karena menurut gue itu udah lu menghina dan merendahkan si cewek. Ya itu udah pastilah. Ya. Baru
menurut gua kalau misalnya lu mau puji dia, ya udah lu nikmatin aja. Dia itu, maksudnya nikmatin secara pandangan ya. Udah, wow, cantik, ya udah. Kecuali lu lagi apa namanya, adrenalin lu lagi tinggi, lu boleh ajak kenalan. Lu ajak kenalan kan, lu selalu memulai dengan kata, hai, boleh kenalan nggak? Bener nggak? Yes. Kan nggak mungkin, hai, gua Charles. Kan jarang dong. Ya walaupun itu lebih works sih kalau lu mau deketin cewek. Gue nggak tahu. Tidak berpengalaman banyak. Pengalamannya sudah sampai. Enggak juga. Mantan gue baru dikit. Kan mantan. Oke, lanjut. Ini kalau ngomong kayak gini kasih cewek lu nanti. Lanjut. Enggak, ini hal yang wajar sih kita ngomong. Iya. Ngerti kan? Nah, jadi menurut lu itu maskulin itu gimana sih? Gue nggak tahu sih. Gue jarang banget pakai term maskulin sih. Dan gue apalagi gue paling jarang. Soalnya karena maskulin sendiri itu mendetermine apa juga gue gak ngerti. Oke, kita cari. Ya coba cari dulu di Oxford atau di Merriam-Webster. Having qualities of appearance traditionally associated with men. Nah, Ya misalnya kayak kita pakai cara kita pakai baju tuh ya cowok gitu loh. oke. Kita pakai celana ya cowok gitu loh. Tapi sebenarnya cewek juga bisa pakai kan. Ini lihat budaya lagi sih. Yes. Oh, ganteng kan tuh cowok. Oke. Ya kayak gitu-gitu. Very masculine. Ya masalahnya sekarang ganteng juga bisa ke cewek sih. Banyak cewek ganteng juga. Ini sebenarnya rada bingung juga sih. Eh. Gue. Soalnya di Indonesia sendiri jarang. Bukan Maskulin jarang ya. Kurang dipakai sih. Nah, kapan nih lu pakai kata-kata maskulin? Jarang sih. Jarang ya. Gue nggak tahu. Gue nggak pernah mendetermine diri gue gentleman. Nggak pernah mendetermine diri gue karismatik. Karismatik lebih ke sana sih. Berkarisma. Oh sorry, karismatik itu. Oh iya sorry. Oke, berkarisma. Oke. Karisma. Kenapa gue malah ingat itu? Baru mungkin Maskulin. apalagi maskulin gue jarang banget sih. Gue tambah lagi satu, maco. Itu Maco. gue tahu. Atau kita sebenarnya nggak terlalu sibuk memikirkan 4 hal ini sampai kita lupa bahwa itu semua hanyalah sebuah label. Gayalan, astaga jangan itu. Jangan di sini. Tapi ya, tapi gini, kita nggak bullshit. Kita juga nge-label orang kan. Iya, kita pasti nge-labelin orang. Cumanya masa kenapa cowok bisa sampai 4 hal ini? Kayak bukan cuma 4 sih, banyak sih. Mungkin masih banyak ya. Ya walaupun di pandangan cewek mereka lebih seneng ngomongin apa ya? Gentleman dan Gentle, karisma sih. Gentleman dan berkarisma. Iya. Kalau maskulin jarang juga sih. Maskulin jarang sih, itu aneh sih. Iya. Selalu ngomong, ih maskulin banget. Kayaknya Tapi orang ada sih. enggak, lu gini deh. Seperti ada orang ngomong sama lu, lu maskulin banget. Gimana perasaan lu? Aneh sih. Ya gue juga aneh sih kalau ada orang bilang gue maskulin. Lu kenapa bisa bilang gue kayak gitu gitu? Kadang gue juga mau pertanyakan sih kayak, emang apa gitu loh yang perlu lu labelkan ke gue misalnya sampai harus ada label gitu loh ke orang. Masalahnya gini, di tatanan sosial kita itu kita cowok, pria, laki-laki dituntut untuk gentle. Lu sebagai cowok lu masih gentle, lu sebagai pria lu masih gentle, lu sebagai tapi laki-laki lu masih gentle. kenapa nggak membuat itu sebuah keharusan? Oke, sosial menurut kita harus. Enggak. Keharusan untuk setiap cowok seperti itu tanpa harus melabel gentleman. Karena kalau melabel gentleman berarti kan kita seperti memberikan reward kepada orang itu. Kayak kita tuh berarti mencari reward gitu loh, bukan dari genuinely dari diri kita sendiri. Gue setuju sih itu. Menurut gue kenapa kita nggak genuine aja gitu loh. This is how we treat you, this is how we treat women gitu.
genuine kan, nggak harus kayak gue nge-treat lu kayak gini supaya gue bisa dibilang gentleman. Itu kan lu sebenarnya tuh lu mencari sebuah Itu udah label atau mencari sebuah atau pengakuan gitu. setiap cewek itu sebenarnya udah ada standar masing-masing bahwa gentleman itu kayak gimana sih. Jadi saat lu melakukan hal seperti itu, maka lu akan dilabelin gentle. Jarang sih cowok melabeli cowok lain itu gentle. Yes. Jarang banget. Ya kecuali pas momen-momen tertentu. Ya, mungkin common sense ya. Gue lebih suka common sense sih daripada kita ngomongin let's say cara kita nge-treat cewek tuh harus kayak gini supaya dianggap gentle gitu loh. Karena kan kadang tuh kita nge-treat cewek ya kita kadang gini nih, gue nggak mau seksis, gue juga nggak mau oke lah, kalau konsep feminis itu gue juga rada 50-50 sih. Kenapa? Karena menurut gue cewek itu ya berhak untuk mendapatkan equality dan lain-lain lah. Itu kayak pembahasan lain lah ya. Nah balik lagi ke yang tadi tuh mungkin lebih ke gimana gue ngeliat cewek itu ya harus di-treatnya seperti ini. Standar gue tuh gue harus nge-treat cewek itu seperti ini. Nah, despite apapun. Jadi ini gue gak ngerti ya, ini kayak gini. Kita setiap cowok, kita pasti punya sebuah standar men-treat cewek itu kayak gimana. Yes. Dan setiap cewek juga punya standar melabeli kita seberapa gentle treatnya terhadap dia. Yes. Jadi ini sebagai sebuah interaksi yang gimana sih? Apakah perlu kayak gitu? Ataukah tahu? Ini kan udah tatanan sosial di dunia gitu loh. Terlalu capek sih nggak sih untuk bahas kayak gini? Mesti gentleman itu kayak gini. Ya kalau gue sih gue nggak mikirin gentleman atau karisma atau apapun. Gue mikirnya ya menurut gue ya orang yang gue suka atau misalnya orang yang cewek lah gitu misalnya. Ya gue nge-treatnya kayak gitu loh. Gue nggak mikirin gue nge-treat gitu supaya gue dianggap gentleman, gue dianggap berkarisma atau apa. Gue nggak mikirin kayak gitu. Dan itu apa gitu. Kayak lu membutuhkan tatanan sosial untuk menyetujui diri lu itu kayak gitu. Itu apa? Nah, ini satu pertanyaan menarik buat berpikirkan. Coba. Hal-hal seperti itu berlaku untuk awal-awal hubungan aja gak sih? Enggak. Masa? Iya. Contohnya hal seperti apa? Contohnya kayak gini. Maksudnya gini. Misalnya lu sama pacar lu. Hal-hal seperti begitu berlaku hanya untuk awal-awal hubungan aja. Hal seperti apa? Maksudnya tindakan-tindakan tuh yang dianggap gentleman itu hanya berlaku. Contoh. Harus ada contoh kayak gini. Saat lu treat si cewek, dengan tindakan yang si cewek akan anggap gentleman, udah, lu akan dilabelin gentleman, gentle di awal-awal hubungan. Saat lu udah keseringan melakukan hal tersebut terhadap si cewek udah melihat bahwa itu udah sebuah keharusan tanpa perlu melabeli lu lagi sebagai gentleman. Ya berarti ya kan gini, balik lagi, gue tuh nggak peduli term dari gentleman itu. Kalau memang cara gue nge-treat si pacar gue seperti itu, ya bakal gue treat seperti itu sampai kapanpun. Iya, berarti kata gentleman itu hanya sebagai pemanis saja dong. Iya kan, ya mungkin, dan gue nggak peduli juga soal kata gentleman itu ke gue. Ya forward gitu loh. Misalnya lu udah dalam satu hubungan tuh lu udah nggak peduli sebuah gentleman, you treat, lu gimana treat dia dan dia gimana treat respon treat, ya, treatmentnya. Menurut gue ya interaksinya lah. Yang itu yang penting. Gak perlu labelin. Iya, gue gak peduli gitu. Kayak ya udah, misalnya gue treat cewek itu seperti ini. Ya gue bakal treat dia seperti ini terus, karena memang cara gue nge-treat cewek itu seperti ini. Ya. Berarti kata gentle apakah perlu dipakai lagi? Ya mungkin atau untuk hanya orang lain sekedar reward yang kata-kata pemanis. Ya mungkin untuk orang lain yang butuh
seperti itu ya mungkin iya. Tapi kalau gue nggak, karena Ya gue juga lu untuk apa gitu loh? gitu. Untuk apa gitu? Untuk lu udah punya cewek gitu loh. Apa yang perlu dia? Maksudnya lu mau cari apa lagi sih dari pengakuan dia? Lu udah jadi pasangan gitu. Dan terakhir malahan, nah penentunya di seberapa tingkat romantis aja sih. Nah balik lagi nih, romantis nih. Cowok harus romantis nggak? Nah Kata yang dimaksud romantis ini apa dulu nih? Nah kan beda lagi kan. Ini sama kayak gentleman gitu loh. Iya. Lu Karena gini, menurut gua seperti mungkin gini. Gue kasih contoh. Iya. Lu masak buat cewek lu. Iya. Mungkin cewek lu nganggap itu romantis. Bagi gua Mungkin biasa aja sih. Biasa aja kan gitu loh. Iya. Karena gua suka masak. Iya kan gitu. Iya. Jadi kalau masak buat cewek ya udah. Maksud gue ya apalagi gitu loh. Romantis itu kenapa perlu dikasih tahu lagi gitu loh. Nah, contohnya kayak gini. Oh, you're so romantic. Itu Gue tipe yang kayak gini. Sometimes gue kalau lagi cuci mata online, lihat barang-barang di online shop. Oh. Oke. Oke, saat gue lihat barang-barangnya bagus, gue ya, oh bagus ya, udah gue beli, gue kasih ke cewek gue. Iya kan? Udah kayak gitu. Gak harus dalam rangka apapun kan gitu. Nggak mesti. Ya pas jumpa udah sampai barangnya, udah jumpa ya udah. Nah nih gue, ini barang buat lu. Kebetulan ada yang cantik nih, bagus nih. Ya udah kasih lu aja gitu. Iya kan? Apakah itu disebut romantis? Ya bagi gue biasa. Oh, kasih bunga romantis nggak? Kasih bunga selalu dianggap romantis. Kenapa? Tapi itu biasa. Padahal gini. Kalau menurut gue kasih bunga tuh apresiasi kita gitu loh. Enggak. Sekarang bukan lagi sekedar apresiasi. Tapi gimana pada saat si cewek lagi bad mood banget, kita juga nggak tahu mau treat dia gimana. Bunga itu ampuh loh. Jadi gua itu biasanya kalau udah beli bunga itu pasti pada saat momen-momen spesial, Valentine, untuk nyogok. Barusan pada saat udah gak tau mau ngapain lagi, ya udahlah kasih bunga aja. Kalau lagi berantem ya? Berantem, bunga senjata paling ampuh untuk menenangkan. Enggak, coklat dilempar lu. Ya, walaupun bunga kadang dilempar juga sih. Iya. Coklat lava, best. Dessert is the answer. Dessert is the answer. Kalau cewek lu lagi diet, lu dilempar juga sih. Gue yang diet. Oke. Nah, sama seperti yang tadi gue cerita nih, yang saat kita memberikan hadiah ke cewek, itu bukan karena kita romantis, tapi karena sometimes kita lihat ya udah, gue lagi lihat ada yang bagus, ya udah gue kasih ke lu. Justru kalau kalian nih cewek-cewek yang ngeminta, kita justru jadi terbebani. Dan cowok biasanya selalu akan memberikan ceweknya itu hadiah-hadiah, bukan untuk nunjukin rasa sayang. Pas lagi gak jelas, lagi sometimes ya udah cantik, kayaknya cocok deh buat dia, ya udah beli tanpa perlu ada alasan. Bener nggak? Iya sih, menurut gue iya sih. Iya. Karena sometimes kalau kita lagi bosen scrolling apapun, ada aja gitu yang oh ini bagus nih kalau buat dia, ya udah beli gitu. Ya tapi ya bukan yang tiap hari juga sih. Ya enggak lah, kan kita juga gak tiap hari belanja online. Tapi ya menurut gue kadang mungkin ya gue takutin tuh malah kebiasaan si ceweknya. Takutnya kayak udah dibiasain beli barang nih, kenapa tahun depan, misalnya let's say tahun depan kok kayak barangnya kurang banget, gak dikasih apapun gitu. Iya itu makanya gue tadi seperti di awal ada bilang nih, saat kita udah terlalu biasa memperlakukan si cewek sedemikian,
perlakuan kita itu udah gak dianggap sebagai sesuatu lagi, gak dilabelin sebagai sebuah yang romantis, gak dilabelin gentleman, gak dilabelin jadi keharusan ya. sesuatu, tapi udah dianggap jadi keharusan. Sometimes itu juga bermasalah. Padahal kita melakukan itu ya udah, kita lagi pengen doang, bukan sesuatu yang kita pikir kayaknya ini kewajiban gue ngelakuin seperti begitu. Oh, dating is hard. Oke. 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 I get it. Tapi cowok juga sama sih. Saat cewek udah terlalu sering memperlakukan kita kayak gitu, kita anggapnya ya udah, itu udah hal yang biasa. Mungkin itu bukan hanya ada di pasangan sih, tapi ya mungkin that's how human works. Mungkin sesuatu yang sudah biasa, maksudnya sesuatu yang sering ya udah jadi kebiasaan. Iya, udah gak dihargai lagi. Udah nggak dihargai, udah jadi sebuah rutinitas. Keharusan. Iya, keharusan sih ya. Let's say like pada saat lu exercise gitu, awalnya kan capek, tapi semakin sekarang ya udah biasa. Nah pada saat udah biasa ya itu udah kayak lifestyle aja. Mungkin seperti itu kali kalau bisa dibilang, kalau ada sesuatu yang terlalu sering repetitif terjadi. Kalau kita anggap tarik secara umumnya, tapi di hubungannya juga gitu sih. Jadi sampai kita kadang nggak boleh terlalu romantis atau terlalu gentle juga berarti. Ya nggak tahu sih, kalau menurut gue ya I treat like how I want to treat. Teman aja sih. Ya. Apalagi gue tipe yang spontanitas, nggak bisa ditebak kapan lakuin ini, kapan lakuin itu. Ya udah, pas lagi pengen ya udah yuk. Pengen apa? Ya contohnya, yuk pergi nonton. Tiba-tiba. Itu mah biasa. Atau enggak, yuk kesini ya, gue lagi mau. Tapi gue orang yang lebih planning sih. Gue nggak suka sesuatu yang terlalu spontan sih. Kalau gue gitu, justru kalau gue planning biasa nggak terrealisasikan. Kalau gue mungkin karena beda style ya. Kalau gue tuh gue orangnya harus planning sih. Apapun. Gue nggak suka apapun yang nggak di plan. Spontan gue suka, cuman nggak terlalu sering spontan. Kalau gue terlalu sering malah spontan. Nah, tuh kayak misalnya let's say janjian nih mau keluar kemana gitu. Gue tuh udah kayak harus, ini planningnya mau kemana nih, kita mau kemana aja, mau ngapain aja. Nah gue tuh yang planning kayak gitu. Nggak suka yang kayak udahlah ntar nyampe di situ kita lihat aja mau ngapain gitu. Tapi mungkin sekarang udah kayak gitu sih. Iya, karena gak mau pusing ya. Iya, udah capek pusing. Iya, karena sometimes ada hal yang memang kita perlu rencanain step by stepnya. Ada yang nggak perlu. Ada yang nggak perlu. Justru kalau lu udah terlalu rencanain, sometimes lu nggak rencanain ya udah sakit juga kan. Makanya gue lebih senengnya ya udah, sometimes kalau lu mau kayak gini ya udah kayak gitu aja. Iya sih. Mungkin itu menarik sih. Benar sih. Daripada lu mesti gue mesti kayak gini, terlalu capek untuk kita hidup memikirkan hal itu. Ya, mungkin ya harus belajar kali gue. Oke lah, itu ini kita udah ngobrolin soal ya. Gentleman, romantis, masculinity, karisma, berkarisma, macho, dan lain-lain lah. Kalau menurut lo nih, ini buat penutup aja ya. Menurut lo nih, lo lebih suka jadi kayak gimana sih? Nah, gue itu tipe orang yang gak terlalu mau peduliin apa kata orang lain. Jadi gue akan berperilaku seperti apa yang gue mau. Masa seperti yang gue mau aja. Gue terlalu capek untuk memikirkan gimana pandangan orang lain terhadap gue. Terlalu capek banget. Kalau orang lain mau berpandangan gue itu gentleman ya oke. Mau berpandangan gue romantis ya oke. Mau pandangin gue cowok brengsek, bangsat, gak apa-apa. Jangan lu bantu juga disetujuinnya. Oke. Nah, justru
Lanjut. Kenapa gue jadi terasa dibully ya? Enggak kok. Untuk ceweknya yang nonton, enggak kok, dia baik kok. Kenapa nadanya bermakna ganda ya? Enggak, itu beneran kok baik. Jadi capek gak sih kalau lu mesti memikirkan lu mesti kayak gimana, standar lu itu kayak gimana, tiba-tiba lu melakukan hal yang berbeda lalu dianggap lu lagi kesambat apa nih? Kan kita sering kan kalau tiba-tiba orang lain itu berperilaku di luar dari standar biasa dia, kita akan tanya tuh kesambat apa? Bodo amat sih. Bodo amat, gue gak peduli. Apalagi yang tipe gue yang tiap hari bisa pakai kaos polos, tiba-tiba lagi pengen. Kayaknya gue udah lama ya gak pakai kemeja. Udah gue pakai kemeja. Gue malas pakai kemeja karena panas. Ya kan gue bilang gue orangnya itu tipenya spontanitas banget gitu. Iya. Gue cuma bilang aja gue malas pakai kemeja karena panas. Soalnya gue pakai kemeja keringetan terus. Iya, jadi ya kalau lu tanya gue gak peduli sih. Menurut gue men-treat orang gue kayak gini. Kalau orang lain ngerasa itu oke, ya udah. Orang ngerasa itu gak oke, ya udah. Terlebih kan kita tiap hari itu, tiap saat itu juga belajar, bertumbuh, berkembang ke arah yang jauh lebih bagus menurut kita. Yes. Bukan menurut orang lain. Setuju. Nah kalau menurut lu, Lex, soal apa? Ya label gentleman, label berkarisma. Okay. Lu suka orang labelin lu kayak gimana? Atau lu tipe yang kayak gue yang gak peduli orang lain labelin lu apa? Gue jujur nggak peduli label. Tapi gue mungkin lebih peduli how they see me as a person. Maksudnya gimana ini? Karena label itu kan cuma sebuah cap kan. Iya. Kalau how they see me as a person tuh mungkin lebih ke dia tuh sebenarnya memang rada tai sih orang yang misalnya bangsat lah gitu. Tapi di sisi lain tuh gue punya quality yang lebih bagus dibandingkan si kebangsatan gue misalnya. Jadi gue lebih setuju, gue lebih suka kalau misalnya ya gue nggak munafik aja gitu loh. Diri gue banyak juga disebut nggak seru lah, kadang-kadang nggak ini nggak itu. Tapi ya quality itu ditutup dengan kekurangan itu ya ditutup dengan quality gue yang lain misalnya. Misalnya yang mungkin mereka menganggap gue nge-treat orang tuh kayak gini gitu, bagus gitu atau gimana gitu. Ya udah, they stick with me karena ada quality tersebut gitu. Jadi menurut gue lebih suka ya cara mereka ngelihat gue aja di situ. Mereka mau labelin gue brengsek, gentleman, not gentleman atau gimana, ya udah terserah mereka. Tapi orang-orang cenderung miskonsepsi loh terhadap diri kita. Karena gini, begitu dia labelin kita misalnya, ini cowok sukanya merendahkan orang lain misalnya, ya udah sisi yang lainnya gak pernah dilihat lagi. Iya, makanya gue bilang. Jadi istilahnya public enemy, lu bisa jadi public enemy karena satu orang mengatakan lu begitu. Ya udah kalau jadi public enemy, ya wes gitu loh. So what gitu loh. Like emang hidup lu di atas hidup gua, nggak juga. Iya benar. Makanya kadang kita terlalu capek kalau lu mesti memikirkan membuat gini, lu terlalu capek membuat orang lain bahagia. Masa gini, lu terlalu capek kalau mau membuat orang lain bahagia terhadap pandangan dia terhadap lu. Iya, itu benar. Iya. Jadi kalau gua bukan tipe yang mau lihat orang bahagia. Maksudnya bukan people pleasers para itu sih. Cuman ya kalau menurut gua siapa yang lingkungan gua nih misalnya yang bisa appreciate gua bakal appreciate balik gitu loh. Ya pasti. Gua pasti orang yang lebih ke memberikan value yang sama terhadap yang lu kasih gitu. Yeah. Jadi ya bukan people pleaser juga karena tapi ya mungkin bisa dibilang orang-orang lihatnya jadi kayak people pleaser. Kok dia mau sih kayak gini gitu. Dan mungkin bagi kita dua Lex, kan kita tahu lah karakter kita itu gimana. Kita mungkin bisa seperti orang lain treat kita gini, kita masih mau untuk mengambil sisi positif dia. Ya. Tapi nggak banyak orang yang kayak gitu Lex. Ya udah gitu. Iya. Jadi sampai pun gue males
untuk mikirin meski kayak gini udah nggak usah gitu. Gue sekarang malah mikirnya gini, gue bertumbuh kembang bukan untuk menutupi kekurangan gue, tapi gimana kekurangan gue itu justru memiliki value yang bisa jadi positif buat orang lain. Ya itu setuju sih. Jadi gini, jujur deh, kalau kita mau memperbaiki diri kita yang negatif ke positif itu ribetnya minta ampun. Tapi bagaimana apa namanya ya? Mengakali kekurangan kita jadi hal yang jauh lebih positif. Sama aja yang tadi gue bilang. Iya. Ya nggak sih? Ya, I mean, ya ngapain sih kita terlalu mikirin hal-hal kecil sih. Itu menurut gue kecil banget sih. Iya. Yang paling penting itu kalau menurut gue ya, yang gue mau sih ya balik lagi, gue pengen di-treat seperti apa, ya gue harus nge-treat orang seperti apa. Aksi reaksi benar. Kalau kita treat orang bagus ya ada harapan mereka balas men-treat kita bagus. Yes. Tapi kalau kita men-treat mereka jelek, ya harapan yang jeleknya jauh lebih tinggi. Sebenarnya gini, 50-50. Yeah. Kita nge-treat mereka tuh gamble. Kita nge-treat mereka baik, 50-50. Kita nge-treat mereka jahat, 50-50. Benar. Nah, Ya, cuman kan ya sometimes banyak orang yang telinganya ringan ya. yes. Tapi ya oke. It's how society works, so ya. Ya, beginilah kita hidup di kondisi lingkungan kita yang dari zaman bahula sampai sekarang juga kayak gini. Mau kayak gimana? Gak tau sih kalau zaman itu, gue belum lahir. Iya. Tapi ya oke lah. Ini kan bagian dari human nature kita juga gak sih? Yes. Bukan sesuatu yang yang ini udah panjang banget sih soalnya. Ini kalau kita ngobrol ini nggak akan berhenti sih. Iya. Soalnya ya kita kan pasti bercerita dari pengalaman, terus mungkin ngeliat dari pengalaman orang atau gimana gitu. Oke lah, udah banyak nih. Terus tutup Mas. Kok gue yang nutup? Gue yang tutup lah sesekali. Lu aja. Dia aja lah ya. Dia kan jago ngomong. Mana jago ngomong. Cepet. Iya. Oke. Mungkin sekian yang bisa kita obrolin hari ini. Yang kita share. Yang bisa kita share juga. Nah, nanti bisa ditunggu di obrolan cowok berikutnya. Mungkin dengan Felix, mungkin dengan orang lain, mungkin gak ada gua, bisa aja. Karena obrolan cowok gak mesti dua cowok, bisa rame juga. Oke? See you Bisa next cuma time. satu orang. Kenapa gua nutup lu tambah lagi? Oh iya. Oke. Oke, see you next time. Bye. Bye-bye.